pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Pagar Makan Tanaman. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 5 ayat 21 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena ia tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengar peribahasa pagar makan tanaman. Kalau kita lihat arti peribahasa tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang seharusnya melindungi atau menjaga malah merusak dan menghancurkan apa yang dilindunginya. Peribahasa ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang seharusnya berperan sebagai pelindung atau penjaga, justru menjadi penyebab kerusakan atau kehancuran. Satu contohnya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan malah melakukan korupsi atau penyelewengan dana. Hal yang dilakukan seperti ini bisa merugikan diri sendiri, merugikan perusahaan, dan merugikan banyak orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Amsal 5 ayat 21 sampai dengan 23 menjelaskan tentang pengawasan Allah kepada setiap perbuatan manusia dan konsekuensi dari dosa yang dilakukannya. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Tuhan melihat segala jalan dan langkah manusia, serta bagaimana dosa dapat menjerat manusia dan membawa kebinasaan. Kalau kita baca pada Amsal 5 ayat 22 juga dikatakan, kejahatannya sendiri akan menjerat orang fasik, dan ia akan terjerat dalam dosa-dosanya. Ayat ini menegaskan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang akan menjerat pelaku dosa itu sendiri, seperti pagar makan tanaman. Dosa tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Allah juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga diri dari dosa dan menerima didikan Tuhan. Sebab dosa akan membawa pada kebinasaan, sementara ketaatan pada ajaran Tuhan akan membawa pada kehidupan yang benar dan terhindar dari jerat dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, suatu hal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita perlu menyadari bahwa segala tindakan kita diawasi oleh Allah, sehingga hal ini mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran serta menghindari dosa dan segala godaannya, karena dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita juga penting terbuka untuk menerima nasihat-nasihat dan didikan dari orang lain, terutama dari firman Tuhan, agar terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk perenungan hari ini, mengingatkan kami bahwa kekuatan kami ada pada firman Allah. Begitu juga renungan yang kami baca pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat dan menjadi orang bodoh seperti renungan yang baru kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan jangan lupa juga membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.